Perkenalkan, nama saya Gimai Agung Laksono, NIM 22111811062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem telekomunikasi tentang konsep dasar telekomunikasi. Baik, di sini saya akan membahas dua klasifikasi tentang konsep dasar telekomunikasi. Yang pertama saya akan membahas tentang telekomunikasi, dan nanti yang terakhir saya akan membahas tentang jaringan komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi telekomunikasi. Dari rekan-rekan mungkin sudah paham ya apa itu telekomunikasi, dan bahkan rekan-rekan juga pasti sering menggunakan alat telekomunikasi, yaitu baik handphone, baik itu televisi, dan baik apapun lainnya. Pasti rekan-rekan pasti sudah tidak asing lagi mendengarkan kata telekomunikasi. Definisi telekomunikasi. Sebenarnya kata telekomunikasi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, jadi untuk kata tele itu berarti jauh, sedangkan komunikasi berarti penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi kata telekomunikasi itu dapat diartikan penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya yang jaraknya itu jauh. Juga dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang digunakan untuk mengirimkan sebuah informasi. Jadi informasi itu bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Di dalam telekomunikasi ini juga dapat menyampaikan data, yaitu data dari titik satu ke titik yang berjauhan. Jadi begini, perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi itu berkembang seiring dengan waktu dan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi, guys. Dalam berkembangnya jaringan telekomunikasi yang pertama kali digunakan itu adalah jaringan telekomunikasi 1G atau 1G. Itu yang dikembangkan pada tahun 1973, guys. Jadi 1G atau 1G itu merupakan generasi awal teknologi telepon seluler untuk komunikasi suara, yaitu yang berbasis teknologi radio. Nah, jadi berbasis radio panggil. Nah, jadi pada tahun 2000 ke bawah itu kan telekomunikasi itu hanya digunakan untuk telepon saja, telepon dan SMS-an saja. Namun pada teknologi jaringan 2G atau 2G berkembang pada tahun 1990-an. Dalam teknologi 2G ini, jaringan yang dibuat untuk komunikasi itu suara itu lebih dikembangkan lagi, guys. Di era ini pula, teknologi suara digital yang pertama yaitu GSM dan CDMA, itu mulai dikembangkan. Mulai berkembang pada saat era 1990-an ini. Kemudian pada tahun 1998 teknologi jaringan 2G itu terlewat, digantikan menjadi teknologi jaringan 3G. Nah, berkembang ini sudah hampir di dunia. Pada teknologi 3G ini, jaringan dengan layanan suara dan data itu mulai dikembangkan bersamaan dengan akses internet pita lebar, guys. Kemudian pada tahun 2006 teknologi 4G itu sudah mulai dikembangkan, guys. Jadi teknologi ini tuh sudah menyediakan jaringan pita ultra lebar yang berstandar WiMAX atau LTE. Jadi begitu. Nah, di sini saya akan membahas istilah-istilah telekomunikasi. Di sini sebenarnya banyak istilah-istilah telekomunikasi. Yang pertama adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, di sini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama tentang simplex. Simplex itu merupakan komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirimnya itu saling bertukar informasi, guys. Pada komunikasi ini, sinyal itu dikirim hanya satu arah saja, itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi ini hanya disampaikan melalui satu titik saja, guys. Nah, contohnya itu radio, TV. Nah, itu, guys. Nah,
Selanjutnya untuk half duplex. Nah, half duplex ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima, itu dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif. Tetapi itu tidak dalam waktu itu yang bersamaan. Nah, contohnya ya, itu HT yang talkie yang biasa dipakai oleh karyawan, contohnya ya, security, tentara, itu kepentingan lainnya gitu. Contohnya aja radio amatir. Kemudian full duplex. Pada metode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak itu dapat saling berbagi informasi dan bisa berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan, guys. Alat komunikasi ini digunakan dengan metode telepon, handphone, dan sebagainya. Umumnya, alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini itu menggunakan dua jalur komunikasi, guys, yaitu ya yang disebutkan telepon. Jadi begitu, guys. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada jaringan telekomunikasi. Di sini akan menjelaskan tentang definisi jaringan telekomunikasi. Jadi jaringan telekomunikasi itu merupakan segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya dengan pemakaian lainnya, sehingga kedua pemakai tersebut itu dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, tulis, menggambar, atau mengetik. Nah, itu pada saat itu juga, pada saat bersamaan. Jadi jaringan telekomunikasi itu terdiri atas dari 3 bagian. Yang pertama itu perangkat transmisi, terus perangkat penyambungan switching, dan terminal. Kita masuk ke topologi jaringan. Saya di sini mengklasifikasikan untuk topologi jaringan itu dua saja, guys. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama topologi ring, dan yang kedua itu topologi star. Di sini saya akan mendefinisikan tentang topologi ring. Ya, topologi ring itu merupakan metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antara komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Nah, untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti cincin, setiap komputer itu perlu dihubungkan secara seri antara satu sama lain. Sistem topologi ini itu berbentuk ring, dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Nah, untuk topologi star ini merupakan jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berupa di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat itu memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star merupakan caranya dengan menempelkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitasnya. Jadi demikian, guys, pembahasan mengenai konsep dasar telekomunikasi. Apabila terdapat ucapan, kata-kata, perbuatan yang mungkin menyinggung atau mungkin kurang, mohon dimaafkan, guys. Ya, semoga rekan-rekan itu tetap kesehatan, lancar segala aktivitasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.